Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, jamaah taklim kajian di Rosah Aswaja Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saya muliakan, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, baik yang sudah hadir di sini maupun yang dalam perjalanan, termasuk yang tadinya mau hadir kagak jadi, kan udah niat, ya. Udah dapat pahala itu satu, ya. Mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena Allah telah menganugerahkan kenikmatan yang sebegitu besarnya pada kita, berupa kesempatan untuk senantiasa mencari ilmu, ya, duduk di majelis taklim sebagai satu ibadah yang besar, ibadah yang sangat Allah cintai. Tentu kita akan sampai pada kajian-kajian sesuai dengan urutan yang telah dibacakan, dan di pagi hari ini pun saya akan meneruskan kajian dari yang beberapa minggu yang lalu, sebulan kali, ya, yang direferensikan dari kitab Uqudul Jain halaman 43. Iya. Niatin dapat berkah, Bu, ya. Empat puluh tiga bagian yang mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi biddaraini amina qala wa ayyung piqo alaiha. Itu iya, wa ayyung piqo alaiha ala qadri wus'ihi. Dan hendaklah seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya ala qadri wus'ihi, atas kadar kekuatan suami, ayataqatihi wa quwwatihi. Nafkah itu yang jadi ukuran kekuatan suami, bukan keinginan istri. Ngukur keinginan mah selangit kali. Ya, ya sekuatnya suami aja, bukan semaunya, tapi bukan semaunya, ya. Suami juga bukan semaunya, sekuatnya, sebisanya. Ntar kalau semaunya salah juga. Bisa banyak gede, tapi maunya dikit doang, salah. Jadi ukurannya memang kekuatan suami, gitu. Itulah maka di situ dibutuhkan bagi seorang istri memiliki kesabaran untuk manakala terjadi kekurangan dalam hal ini, gitu. Ya,
supaya beres nih urusan. Kita nggak perlu tahu belanja tetangga deh ya. Jadi kalau ngobrol ngerumpi mama, nggak usah ngobrol ke soal itu. Lu dikasih sama laki lu berapa tiap hari? Jangan, ya. Nggak usah tahu lah. Yang penting memakan enak aja gitu ya. Dan itu nafkah. Kalau satu hari atau beberapa hari tidak tunai, gitu, itu hukumnya jadi utang, Bu. Utang suami terhadap istri. Namanya utang bayar. Jadi kalau satu saat dia punya, ya bayarlah kekurangan-kekurangan yang di hari-hari yang lalu belum tunai itu. Jadi utang. Jadi dari lantaran itu, biar kata gimana juga seorang istri harus berbesar hati untuk selalu membuka pintu pemaafan bagi manakala suami tidak punya kemampuan di hari-hari tertentu memberikan nafkah. Atau seorang suami yang berbesar hati minta maaf sama istri. Maafin ya Bu, kalau bilangnya ibu ya, maafin ya Bu, udah 3 hari kagak dikasih belanja gitu. Bukan apa-apa, gue beliin joran duitnya buat mancing gitu. Bu, keadaan di mana seorang suami terlepas dari menafkahi istri cuma ketika seorang istri melakukan nusuz aja ya. Pernah dengar istilah nusuz enggak? Nusuz. Nusuz itu membangkang. Membangkang. Contoh pembangkangan adalah kalau seorang istri pulang ke rumahnya tanpa izin suami. Itu selama dia di rumah orang tuanya, suami tidak berkewajiban menafkahinya. Baru kalau dia balik lagi, nah nafkahin lagi, gitu. Gitu ya. Susulin jangan. Kalau ada bini pulang kagak bilang-bilang ke lakinya, susulin jangan. Ya terserah sih. Ya. Udah susulin aja, tanya kenapa pulang kagak bilang, gitu. Gitu aja ya. Biar semua beres lah rumah tangga mah ya. Biar beres. Itu kalau rumah tangga orang bikin rumahnya dulu apa tangganya dulu? Kita bikin tangga dulu bikin rumah. Wa yastahmil alaiha idza adattu bi ayyasbiru ala idzaiha. Hendaklah seorang suami menanggung kesabaran manakala didapatinya istrinya melakukan hal-hal yang menyakitkannya, gitu. Ini penekanannya suami. Di sini yang suami ada 5 orang. 5 orang dari 5 istri apa berapa ini ya? Kan 5 orang bapak-bapaknya. 6 sama saya nih, 6. Ya. Kita nih Pak, kata di kitab ini, harus banyak-banyak bersabar kalau satu waktu bini kita nyakitin kita. Entah itu dengan omongan atau dengan memperlihatkan akhlak yang kagak bagus. Ya. Sebab itu kesabaran balasannya luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Sabar Pak ya. Tapi bilang sabar, udah stop di situ, sabar aja, jangan nih, sabarlah, ntar juga ada balasannya. Enggak usah. Itu mah dendam namanya. Ya, sabar, ntar juga ada balasannya.
Udah sabar aja. Gitu. Karena itu kan risiko dari sebuah pilihan ya kayak gitu. Sewaktu-waktu ketemu senang, di waktu lain ketemunya ampek melulu ya. Begitulah ya. Karena bagaimanapun semua hukumnya dunia, jadi dunia itu berubah gitu. Bu, kata ngobrolan ibu-ibu nih, saya denger aja di tukang sayuran. Itu ibu-ibu kadang-kadang ngelihat lakinya nyenengin gitu ya. Kadang-kadang nyebelin. Ya emang. Iya. Pengen tahu nggak laki-laki ngelihat istrinya perempuan? Sama. Kadang-kadang nyenengin, kelihatannya tuh bini gue gitu kira-kira. Tapi ada kalanya yang nyebelin banget. Gitu. Dan itu lumrah. Lumrah dari sebuah hukum keduniaan ya, karena dunia itu berubah, nggak ada yang abadi. Yang abadi itu perubahannya gitu. Itu para nabi sebelah Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW, ada nggak sewaktu-waktu bininya nyebelin ke Rasulullah SAW? Kalau melakukan satu perbuatan yang bisa menyebabkan sebel, iya ada. Tapi bahwa Nabi kemudian sebel, kagak loh. Aisyah misal dengan istri yang lain tuh ketemu gitu ya. Lalu mereka melakukan sesuatu yang bikin Nabi sebel. Ada, kayak gitunya ada. Tapi bahwa kemudian Rasul sebel, itu nggak ada. Tingkatannya lain ya, Rasul. Gitu ya. Memang ya keluarga yang ideal mah yang nggak ada lagi contohnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya berdoalah ya. Sering-sering minta sama Allah biar dijadiin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bukan cuman dijadiin doa orang yang baru nikah doang. Yang udah aki-aki ini juga doain itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun kalimat I love you jarang kedengeran dari aki-aki. Nek, I love you nek. I love you full. Kagak ya. Tapi sesungguhnya hatinya luar biasa gitu. Ya demikian juga istrinya ya. Jadi kalau sewaktu-waktu sifatnya lain gitu, kok jadi beda, ngeselin gitu. Sabar. Apalagi orang semakin tua itu memang akan semakin ngeselin katanya ya. Wa yatatallabu wa yatalattabu biha, dan hendaklah seorang suami berlemah lembut terhadap istrinya. Biayudariya habil ma'rufi, dengan cara mengarahkan istri kepada kebaikan. Fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin, karena perempuan itu adalah orang yang memang dalam hal akal dan agama kurang. Artinya kurang tuh di bawah penguasaan dan dominasi akal laki-laki. Itu maksudnya ya. Ini didasarkan pada keumuman, bukan orang per orang. Kalau orang per orang mah kita banyak temuin perempuan cerdas, ada juga laki-laki bego gitu. Ya, itu orang per orang. Tapi secara umum nih, umum, memang laki-laki itu lebih kuat ya akalnya ketimbang perempuan. Jangkauan pemahaman terhadap agamanya pun juga lebih luas daripada perempuan gitu. Makanya jarang ulama perempuan ya. Coba imam mazhab ada yang perempuan nggak ada, laki semua. Di samping memang gak ada waktu buat berlama-lama di pesantren. Mondok 5 tahun udah diincar orang, kawin dia. Bener loh.
Saya belum pernah nemuin perempuan pesantren puluhan tahun, belum pernah ya. Ya kalau laki-laki mah kan bisa belasan tahun ya. Saya belasan tahun di pondok, memang pondoknya punya abang saya, kagak bayar. Sampai kawin, sampai punya anak masih balik ke pondok. Anak satu. Perempuan mah kagak. Itu secara umum ya. Nah gitu. Terus yang dominan di perempuan apa? Rasa. Rasanya ya. Rasa yang dominan dalam perempuan. Akal kurang tapi rasa, nah hebat. Makanya anak kecil cocok dididik oleh perempuan ketimbang laki-laki. Coba itu guru-guru TK, PAUD segala macam rata-rata perempuan. Karena ya dia mengandalkan rasa dalam cara memberikan sentuhan-sentuhan kasih sayang pada anak-anak yang sedang dididik. Bu, anak kecil itu tidak boleh dituntut jadi pinter. Anak kecil jangan dituntut jadi pinter. Maka jangan sekali-kali bilang ke anak kecil, bodoh kamu, jangan. Kenapa? IQ-nya belum nyampe buat jadi pinter. Anak kecil itu dibiarkan jadi orang bahagia aja, karena motoriknya di situ. Playgroup, masukin playgroup buat bercanda doang, bayar. Disenengin. Memang teorinya kayak gitu loh. Jadi kalau kita punya anak kecil nih, dituntut biar pinter, stres dia. Biar bahagia aja. Ya. Biar bahagia, main-main tuh sama temen-temennya di playgroup, tapinya ada yang kontrolnya ada, bukan lari-larian kagak karuan, nguber-nguber layangan, bukan begitu, disambar kereta ntar. Jadi memang perempuan tuh karena memang soal rasanya dominan, jadi dia lebih cocok di setel sebagai orang yang mendidik anak-anak. Nah itu. Nah perempuan, istri maksudnya ini harus banyak diarahkan oleh suaminya karena itu. Kalau tidak ada pengarahan, bablas entarnya. Ya, wabil hadis, laula annallaha sataral mar'at bil haya lakanat latusawi kapan min turab. Kalau bukan karena Allah menutupi perempuan dengan rasa malu, niscaya harga seorang perempuan tidak akan sebanding dengan sekepal tanah pun, segenggam tanah. Ini di sini yang rumahnya rada kotaan mana nih? Ya? Ibu ada orang mana ya? Yang rumahnya rada-rada dekat jalan raya siapa? Ada nih? Kagak? Ah, ibu tahu nggak nih? Harga tanah di Jalan Dan Mogot per meternya nggak tahu. Wah, oke lah kita ngarang aja ya, ngarang ya, 2 juta misal ya, 2 juta satu meter. Tahu nggak harga di Menteng? Puluhan juta 1 meter. Walaupun di Menteng, kalau kita ambil sekepal segenggam tangan nih, laku nggak? Kagak ya. Ini tanah dari Menteng mas, gitu. Bahkan ini tanah dari Mekah nih, itu misal ya, segenggam tanah kita jual, tawar-tawarin, laku nggak kira-kira? Perempuan, andai kata tidak punya rasa malu dalam dirinya, harganya tidak sebanding dengan segenggam tanah pun. Masih lebih mahalan segenggam tanah. Tapi kemudian dia punya rasa malu, dia punya muru'ah, dia jaga kehormatan, menjadi berharga melebihi keberhargaan seorang laki-laki. Gitu loh ya. Jadi perempuan itu memang harus lebih memelihara soal rasa malunya. Itu kan ada kata gini, laki-laki nih
Semakin banyak duit semakin berani. Perempuan semakin berani semakin banyak duit. Nah, jadi jaga rasa malu. Malulah untuk hal-hal yang layak malu. Ada orang yang menempatkan malu tidak pada tempatnya. Pok, ngapa kagak ikut ngaji? Malu sama Pak Ustadz. Ya malu. Ini malu yang kagak bener. Ya. Ikut ngaji malu gimana? Tuh, salah cara menempatkannya. Bahkan saya ingin mengulang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat neraka, ya kan? Wa ra'aitu aksara sukani hal mar'ah, dan saya melihat kebanyakan penghuninya perempuan di neraka. Perempuan banyak di neraka. Ya laki-laki juga gak dikit emang ya. Jadi banyak-banyak juga gitu. Apa sebabnya itu? Likil latih haya iha. Karena memang udah minim merasa malunya gitu. Ya. Masya Allah, kita mah di mall, laki-laki jarang yang ketemu laki-laki pakai kolor doang. Perempuan mah banyak. Gitu ya. Nah kita yang ngelihat gimana hukumnya ngelihat nih, para laki ngelihat. Saya misal ngelihat nih, saya lagi duduk, dia lewat nih. Gimana hukumnya saya? Jadi nadratul ula laka wasaniyah alaika. Pandangan pertama rezeki, pandangan setelahnya musibah. Kalau orang lagi duduk dia lihat, dia lewat dia pasti ngelihat. Yang kagak boleh ngeliatin gitu. Iya, kalau ngeliat doang makan kita punya mata. Ya. Ada lagi yang nanya, kalau kita lihat begituan istighfar apa alhamdulillah? Ya terserah, alhamdulillah ke istighfar ke. Kalau itu mau dianggap sebagai anugerah, lu bilang alhamdulillah sih bilang, ya kan? Kalau dianggap berdosa, dosanya dari mana? Dijelasin dulu harusnya. Wa ayyaslakaha, ku ayyaslaka, salah kaya seluku. Wa ayyaslukaha sabilal khair. Dan hendaklah seorang suami mengajak istrinya ke jalan kebaikan, diarahkan pada penempuhan jalan kebaikan, biar menempuh jalan kebaikan gitu. Ya, diarahkan untuk melakukan kebaikan. Ada gini, saya pernah mergokin seorang istri. Ini mah kesal kali sama lakinya ya, dia nganggur mulu. Punya laki di rumah mulu nganggur. Kemana kek? Nyopet lu gitu, nyopet. Coba itu begitu ya. Nyopet lu sono. Ini apa maksudnya gitu, ya kan? Tidak boleh ada kata kemudian sebaliknya dari suami ke perempuan tuh kayak gitu. Ada yang no kayak orang-orang, bina orang-orang, lu ngamen sono gitu. Suruh ngamen. Jadi itu gambaran tentang sebegitu kacaunya hubungan komunikasi antara suami istri. Jadi seharusnya suami itu arahkan istrinya ke kebaikan gitu. Walaupun dia sendiri belum bisa melakukan kebaikan, setidaknya sudah jadi bagian dari orang yang jadi sebab baiknya orang lain. Gitu ya. Kan ada hadis gini. Muru bil ma'ruf wa illam taf'alu. Perintahin orang lain melakukan kebaikan walaupun kamu belum bisa melakukannya gitu. Kita belum bisa nih sedekah. Kita nyuruh sedekah. Boleh nggak? Boleh. Coba itu orang yang mintain amal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengguna jalan, mohon maaf kalau jalannya terganggu, silahkan kami mohon bantuannya. Dia sendiri belum tentu sedekah gitu. Ya kan? Ya perintahkan kebaikan ke orang lain walaupun kita belum mampu melakukannya. Boleh jadi ketika ada orang lain bisa melakukan lantaran kita, Allah beri kita kemampuan melakukan itu loh. Ya.
Allah kasih kita kemampuan melakukan itu dari lantaran pernah nyuruh ke orang lain. Jadi patokan dalilnya mandalla ala khairin falahu ajruma mislu ajriman fa'ila biha. Adi falahu ajruman amila biha. Barang siapa orang yang melakukan seorang lain pada satu kebaikan, baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Gitu ya. Unjukin aja ke jalan baik. Laysa lahu darbuha ala tarkis sholati aibal yaqtasiru alal amri kama qaulahu atiyah. Seorang suami tidak boleh memukul istrinya dari lantaran meninggalkan sholat. Cukup nyuruh aja nyuruh. Kalau udah disuruh sholat dan tidak mau sholat, nggak perlu dipukul ya. Gak perlu dipukul. Jadi tugas suami sebatas memerintahkan aja. Tidak sampai pada tataran merasa berhak untuk memukul, sebab nanti akan timbul penganiayaan, KDRT, KDRW itu. Ya. Nyuruh aja nyuruh dah. Ya kalau sudah nyuruh tanggung jawab dia. Wa ayyu allimaha ma tahtaju ilaihi biddinin min ahkamit thaharah. Hendaklah seorang suami mengajarkan istrinya hal-hal yang dibutuhkan dalam persoalan agama. Entah itu hukum bersuci, mandi. Mandi harus tahu cara mandi, Ibu. Bukan cuman kita harus tahu cara wudu. Entah itu mandi dari haid, mandi jenabah, kemudian wudhu, tayamum, dan lain-lain lah. Coba itu mandi. Yang enak memandi mah kitanya di bawah, jadi air yang mengenai kita semacam pakai shower. Nggak bakal ada mustakmal ya. Kalau pakai disedokin, kita harus ngukur air itu. Kalau mandi junub, mandi hadas besar, dipastikan itu kepala semua keseluruhan rambut terbasahi baru pakai sampo. Jangan disiram 1-2 kali, bagian dalamnya belum terkena air, pakai sampo. Itu dipastikan yang bagian dalam itu basah oleh karena air sampo. Hukumnya air sampo gimana? Mutaghayyir. Hukumnya air berubah. Kagak sah buat wudu, kagak sah buat mandi. Kan harus air mutlak ya. Harus air mutlak. Jadi kalau dia sudah bercampur dengan sampo, mutaghayyir hukumnya. Karena pengertian mutaghayyir itu air yang dicampur dengan benda yang suci. Hukumnya suci dia, tapi tidak menyucikan. Ya. Itu. Jadi pastikan merata dulu, baru mau sabunan-sabunan, sampoan-sampoan silahkan. Itu. Sekedar info soal mandi aja. Suka pada mandi kan? Nah, iya udah. Itu kewajiban suami ternyata. Untuk mengarahkan, mengajarkan pada istrinya. Pernah diajarin nggak? Nah, bagus itu. Palladzi la budda min irsadin nisa ilaihi bil haidi bayanus salawatil lati taqdiha. Fa innaha mahman qada adamuha qabilal maghribi bi maqdari raqatin fa 'alaiha qada'udz zuhri wal asri. Maka yang tidak boleh tidak seorang suami menunjukkan dan mengajarkan pada istrinya adalah persoalan yang menyangkut haid kaitan dengan ketertinggalan sholat yang harus dikodoin. Fa innaha mahman qata adamuha qabilal maghribi, perempuan kalau darah haidnya putus suci beberapa saat sebelum maghrib, kira-kira ukuran 1 rakaat, dia wajib ngodain dohor dan asar. Bu, ini haid nih, 3 menit sebelum maghrib suci. Itu dohor sama asar wajib dikodoin ya. Paham gak? Emang wajib dikodoin. Kenapa? Masih ada waktu asar. Walaupun untuk dilakukan nggak bakalan cukup. Dan waktu asar itu adalah waktu yang boleh juga digunakan buat waktu dohor dalam gambaran manakala kita melakukannya dengan bentuk jama' takhir.
Jadi waktu asar dia punya zuhur, waktu zuhur punya asar juga gitu. Ya. Ini penjelasannya harus tuntas sebetulnya, dan insya Allah nanti akan dituntasin manakala ada pertemuan lagi. Sebab kalau sambil lewat ngejelasin kayak gini nggak cukup. Ini soal masail yang rada-rada dalaman dikit ya. Jadi kalau seorang head beberapa saat sebelum maghrib suci, maka zuhur dan asar wajib dikodoin. Gitu ya. Kan dalam pikiran kita kan zuhur udah lewat. Yang ada waktu asar doang. Itu pun dikit. Itu tadi penjelasannya kayak tadi. Demikian yang saya bisa sampaikan di pagi hari ini, moga-moga bermanfaat dan menjadi ilmu buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.